Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau bahas saham-saham ya yang sudah gue list secara teknikal dan di-compare dengan seasonality maupun bandarmologi. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ada saham MTEK. Saham MTEK ini hari ini ya ditutup ke level 2.250, naik 3,21%. Padahal secara laporan kuartal keuangannya itu lagi rugi ya, laba bersihnya minus 1,3 triliunan. Kemudian pendapatannya secara kuartal memang naik, tapi laba bersihnya turun ya. Kemudian kita lihat secara teknikal, saham MTEK ya, gue proyeksikan kemarin ya di pertengahan Juli emang di bottomnya, di harga bottom, udah turun dan reversal sekarang eh, total kenaikan dengan hari ini sekitar sudah 49%. Nah, potensi ini emang dapat melanjutkan kenaikan sampai menutup gap ya, baik gap di harga 2.400 maupun ke harga 2.700-an. Itu untuk saham MTEK ya, karena berpeluang untuk ditutup. Apa yang dilakukan oleh Bandar? Nah, asing hari ini masuk ya 17 jutaan untuk secara value-nya, kemudian secara volume 75.000 netnya volumenya. Kemudian eh, ada bandar ya, bandar-bandar broker itu ada OD, bandar yang terbesarnya hari akumulasi cukup banyak ya, itu untuk MTEK secara bandarmologinya. Kemudian ada MTEK secara seasonality-nya, dalam 5 tahunan itu probability kenaikannya di bulan Oktober cukup besar, jadi kemungkinan bulan Oktober bisa dipantau ya buat teman-teman, itu untuk saham MTEK. Kemudian yang selanjutnya ada Goto ya, yang hari ini setelah gue pantau itu naiknya cukup signifikan ya, naiknya begitu banyak juga untuk saham Goto. Nah, gue setelah pakai proyeksi ya, garis trendline, nah kenaikan hari ini sebesar 5% sampai 7% ini menyisakan gap. Hati-hati buat teman-teman ya, kalau dirunut, Goto itu naik, kemudian sehari naik, kemudian besoknya turun, sehari naik, besoknya turun, dan itu makin rendah. Cara garis trend line eh, apa ya? Secara garis trendline ya, secara garis trendline penurunan ya, itu masih turun ya, seperti itu. Tapi hari ini memang naik cukup banyak. Hati-hati untuk saham Goto, bagi teman-teman, kalau misalkan dapat harga dari terendah, silahkan di apa take profit. Tapi gue juga pegang saham ini dan sudah beli di harga bawah dan lumayan ya. Tapi karena memang gue jangka panjang, target gue di harga 400-an di akhir tahun, seperti itu. Kemudian kalau lihat dari apa asing, asing mulai masuk banyak nih setelah 5 hari berturut-turut menjual saham Goto, asing masuk dan ada broker CS yang masuk begitu banyak ya. Ada broker CS ya. Bisa lihat perbandingannya ya antara net fall dan net buy. Net buy dan net sell. Kemudian ketika secara value juga asing juga masuk banyak saham Goto ini. Proyeksinya secara akhir tahun gue yakin optimis masuk ke 400 harganya. Ya kalau misalnya masuk ke 400 lumayan ya, profit sekitar 40%-an lebih. Saham Goto. Selanjutnya itu ada saham Buka ya, yang di hari ini gue juga pantau naik ya, ada kenaikan saham Buka itu di 4%-an ya, sekitar 4%-an, meskipun memang secara pergerakan masih berpeluang untuk apa namanya menembus tertahan di garis EMA 50 ya, dan kenaikan hari ini menyisakan gap kecil. Nah, hati-hati dengan gap kecil ini buat teman-teman ya. Kalau misalnya sudah punya harga di 254, 250-an, hati-hati gapnya ada dua ya. Di 274 maupun di 200, 310-an ada gap. Nah, sama seperti saham Goto, gue juga ini proyeksi jangka panjang, maka berpotensi untuk kembali ke harga 360-an karena berpotensi untuk menutup gap. Jika gap ini berhasil tutup, kemungkinan akan kembali lagi menutup gap bawahnya. Seperti itu. Apa yang dilakukan terhadap saham Buka ini? Rupanya asing masih keluar ya dengan net value-nya cukup banyak ya di 2 bulan terakhir ini. Dan volumenya juga cukup banyak keluarnya. Dan untuk broker, ada broker
CS ya. Ada broker CS yang masuk begitu banyak ya, tapi dibarengi dengan broker YU yang distribusi yang cukup banyak juga. Proyeksinya saham buka masih berpeluang untuk menutup gap ini di harga 360-an. Itu untuk saham buka. Kemudian ada saham TINS yang gue pantau juga sekitar naik ya. Ini naik saham TIN. Dan secara laporan keuangannya, saham TIN secara kuartal belum keluar ya laporan keuangannya, tetapi kita secara seasonality saham TIN bisa dipantau ya sampai akhir tahun itu naiknya probabilitasnya cukup besar. Dan ini belum pernah gue bahas sebelumnya. Kalau buat tandain di sini ada gap yang masih terbuka. Kemudian di sini ada gap juga yang masih terbuka, belum tertutup. Dan itu saja gap yang terbuka ya dari saham TIN. Peluangnya secara besok jangka panjang, jangka menengah besok ya, kenaikan hari ini 2%-an itu masih berpeluang untuk menuju ke harga 1625-an karena di situ ada gap berpeluang untuk ditutup. Tapi jika memang gagal, eh, support terdekatnya itu ada di sini, di harga 1500-an gitu ya. Untuk saham TIN, apa yang dilakukan broker? Ada broker NISQ melakukan akumulasi yang begitu besar, tapi LG ada distribusi sedikit. Dan gimana nih untuk foreignnya, asing dalam 2 hari ini keluar masif ya secara berturut-turut. Potensi ke depan masih berpeluang untuk menuju ke 1600-an dan akhir tahun mampu ke 1900-an. Itu proyeksi gue ya. Karena di sini juga ada gap dan masih tertutup, gap masih terbuka, potensi untuk tertutup. Itu untuk saham TIN. Kemudian selanjutnya ada Antam. Setelah gue pantau juga memang adanya kenaikan ya untuk saham Antam. Hari ini ditutup naik di 5%-an lebih ya, hampir 6%. Untuk gap-gap yang masih terbuka, masih ada gap yang terbuka di 2700-an. Kemudian ini gap bawah juga sudah tertutup ya. Dan potensinya pergerakan untuk beberapa hari ke depan itu masih berpotensi resisten terdekatnya ya. Resisten terdekatnya di 2330 sampai 2360-an gitu. Apabila memang ini kan masih dalam tahap uptrend ya. Nah, dalam uptrend, apabila memang ini melanjutkan tembus, hati-hati ya. Secara Antam kita lihat seasonality-nya ya. Dia juga Antam juga bagus ya di bulan Desember. Hati-hati di bulan September ataupun November pergerakannya probability cukup rendah kenaikannya. Oh, adanya koreksi. Hati-hati apa yang dilakukan asing terhadap Antam ya. Asing masih keluar ya dalam 2 hari terakhir berturut-turut. Kemudian secara broker summary eh, ada top 3 ya, PBB, PD, dan YB akumulasi cukup banyak, tetapi ada 2 broker, YP dan AK melakukan distribusi. Ini selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti dari bulan Juli pertengahan ya, sudah beli, itu sekarang sudah naik sekitar 50%. Dan untung 50%. Selamat ya buat teman-teman. Jadi itu proyeksinya dari kelima saham. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan pertimbangan dengan matang-matang dalam menjual ataupun membeli saham. Terima kasih, sampai jumpa.